Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan Learning Journal Analisis Isu Kontemporer di Instansi, khususnya analisis isu kontemporer pada bagian pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas Dongi. Yang pertama yaitu identifikasi isu instansi, di mana pelayanan kefarmasian yaitu meliputi pengelolaan sumber daya dan pelayanan farmasi klinik dengan memanfaatkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Puskesmas dalam melaksanakan pelayanannya itu membutuhkan persediaan dalam pelayanannya. Salah satunya yang sangat penting adalah persediaan obat dan BMHP. Dengan ketersediaan obat dan BMHP yang memadai akan menunjang kelancaran pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan pasien. Sehingga dengan adanya isu yang berkembang terkait ketersediaan obat dan BMHP yang belum memadai di Puskesmas Tuni dapat menghambat terlaksananya pelayanan kefarmasian dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Adapun isu pelayanan kefarmasian yang berkembang di Puskesmas Doni juga terkait dengan pengelolaan obat dalam hal menumpuknya obat expired date di gudang farmasi. Dengan adanya penumpukan obat ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan obat masih belum optimal. Selanjutnya yaitu banyak terjadi ketidaktertiban dalam pelayanan obat kepada pasien. Salah satu penyebabnya yaitu kurang tertib dalam melakukan pencatatan administrasi obat sehingga ketidaksesuaian ini mengakibatkan adanya ketidaktepatan dalam pelayanan pasien. Adapun isu-isu yang bisa diangkat dalam analisis isu di Puskesmas Dongi, yang pertama kekosongan obat dalam BMHP, yang kedua penumpukan obat expired di gudang farmasi, yang ketiga petugas kurang tertib dalam melakukan pencatatan administrasi obat. Adapun data-data isu kontemporer, yang pertama untuk kekosongan obat dan BMHP, data yang diambil yaitu laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPO. Yang kedua yaitu untuk penumpukan obat expired date di gudang farmasi, data yang diambil yaitu data obat expired date dan BMHP. Yang ketiga yaitu untuk petugas yang belum tertib dalam melakukan administrasi pencatatan obat, data yang diambil yaitu rekapan harian dan stok opname. Adapun pra analisis identifikasi isu di bagian farmasi di Puskesmas Dongi dibagi menjadi 3 yaitu kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan isu. Dari ketiga isu tersebut dilakukan proses penetapan isu dengan teknik lapisan isu. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan APKL. Pendekatan APKL yaitu pendekatan aktual, problematika, halayakan, dan kelayakan. Berdasarkan hasil analisis ketiga isu dengan melakukan pendekatan APKL, maka isu kekosongan obat dan BMHP dan isu petugas kurang tertib dalam melakukan pencatatan administrasi obat dianggap layak karena dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Sedangkan isu penumpukan obat expired di gudang farmasi tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan asas kehalayakan. Adapun yang kedua yaitu pendekatan USG, di mana yaitu terdiri dari kepentingan atau urgensi, keseriusan atau seriousness, dan perkembangan atau growth. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, isu yang paling prioritas adalah isu kekosongan obat dan BMHP. Isu ini menjadi prioritas dibandingkan isu petugas kurang tertib dalam melakukan pencatatan administrasi obat, karena kesadaran petugas dalam menjalankan kegiatan ini lebih mendesak dalam waktu dekat harus diatasi, karena apabila terjadi kekosongan obat dan BMHP di puskesmas, maka pelayanan pasien dapat terhambat sehingga pelayanan kefarmasian dan pelayanan kesehatan pada umumnya menjadi kurang optimal. Analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone. Seperti pada gambar tersebut, di mana terjadi kekosongan obat dan BMHP dipengaruhi oleh teknologi, belum adanya komputer di puskesmas, kedua manusia atau SDM-nya, kurangnya motivasi SDM dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu sistem, di mana pengadaan obat masih hanya terfokus pada Dinkes. Selanjutnya yaitu pengadaan obat dan BMHP dapat dilakukan secara mandiri. Adapun pemasok yaitu jauhnya jarak dari puskesmas ke IFK. Adapun dampak jika isu tidak diselesaikan, pertama gagalnya terapi pengobatan karena pasien gagal menerima obat, kedua kekosongan obat dan BMHP akan mengakibatkan kurang optimal seluruh program puskesmas yang harus menggunakan obat dan BMHP, yang ketiga menurunnya nama baik puskesmas. Adapun penyelesaian isu dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama itu manusia SDM, yang kedua teknologi, yang ketiga sistem, yang keempat yaitu pemasok.
Gagasan pemecahan isu yang pertama memberikan sosialisasi atau mengikut sertakan tenaga farmasi dalam pelatihan sosialisasi yang berkaitan dengan pengadaan obat. Yang kedua, memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan puskesmas agar dapat menyediakan komputer untuk apotek puskesmas. Yang ketiga, melakukan pembelian obat dan BHMAP apabila terjadi kekosongan di puskesmas dan IFK. Yang keempat, memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan agar dapat menyediakan kendaraan dari puskesmas ke IFK apabila hendak mengambil obat yang kosong lebih dahulu dari jadwal distribusi reguler. Jadi itulah tadi learning journal analisis isu kontemporer di intensif, khususnya analisis isu kontemporer di pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.